sama dia, lain kali kalau mau ngewe sama laki orang, model hotel jadi mobil. Masih juga kamu selingkuh. Goblok. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Selesai. Film ini dirilis pada tanggal 13 Agustus 2021. Film ini diperankan oleh beberapa aktor ternama seperti Gading Martin sebagai Broto, Ariel Tatum sebagai Ayu, sekaligus istri sah dari Broto, serta Anya Geraldine. Film Selesai bercerita tentang masalah keluarga di tengah situasi pandemi, hubungan gelap yang dijalani Broto dan Anya. Perlahan mulai diketahui oleh Ayu yang menjadi istri sah dari Broto. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk dalam alur videonya. Use your headset and listen to my intro. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan wanita cantik sedang menyiapkan sarapan. Wanita tersebut bernama Ayu. Melihat mentega habis, Ayu menyuruh Mbak Yani untuk segera membelinya ke warung. Tak lama Mas Broto datang. Lalu ia menanyakan kunci mobil kepada Ayu. Ayu yang tidak tahu. Lalu ia meminjamkan mobilnya untuk digunakan oleh Broto berangkat bekerja. Thank you, baby. Love you. Bye. Setelah Broto berangkat, Yani yang melihat majikannya sedang banyak pikiran. Yani pun mencoba untuk menghiburnya. Bu, kalau modelan kayak ibu kayak gini ya, udah jadi simpenannya bupati loh, Bu. Kok simpenan bupati sih? Setelah itu Mbak Ayu bertanya kepada Yani, apakah si Yani sudah punya pacar. Di sini Yani menjawab dengan jujur jika ia mempunyai pacar bernama Bambang. Ayu mendoakan semoga hubungan mereka langgeng dan terjauh dari kata perselingkuhan. Ayu berangkat bekerja menggunakan mobil Broto. Broto yang terbiasa bekerja di luar, ia dibikin pusing dengan adanya pembatasan berskala besar. Hal itu mengakibatkan beberapa pekerjaannya harus ditunda. Tak lama Ayu pulang dengan raut wajah kesal. Ayu melemparkan sebuah cangcut sembari mengatakan, Bilang sama dia, lain kali kalau mau ngewe sama laki orang, model hotel jadi mobil. Ayu menemukan cangcut tersebut di dalam mobil Broto. Di sini perasaan Ayu mulai goyah. Ayu minta cerai kepada suaminya. Kali ini aku mau cerai. Lalu Ayu pergi mengemasi barang-barangnya. Pada awalnya Broto tidak mengakui. Broto mengatakan jika cangcut tersebut milik kantor. Sebelum kali juga kamu gak pernah masalah, ini kan sampel kantor. Ayu dengan yakin bahwa suaminya telah berselingkuh. Broto tidak bisa mengelak lantaran Ayu menemukan sebuah nama di cangcut tersebut. Anya, cuma merek kos-kosan yang namanya celana biar gak ketukar sama merek lain. Broto mengejar Ayu yang telah memutuskan untuk berpisah lantaran Broto sudah 3 kali berselingkuh dengan orang yang sama. 3 kali kamu selingkuhin aku sama perempuan yang sama sekali kamu ngomong baik-baik. Broto mencoba merayu Ayu, kan tetapi Ayu sudah muak dengan perkataan Broto. Ayu bertahan lantaran ia sangat menyayangi mertuanya. Aku udah gak cinta sama kamu, Broto. Aku cuma bertahan di hubungan ini karena aku sayang banget sama ibu kamu. Di tengah pertengkaran tersebut, tiba-tiba datanglah mertua Ayu. Mertua Ayu datang lantaran kangen dengan Ayu. Ia mengatakan jika ia akan menginap selama pandemi. Di sini mereka mencoba menutupi masalah di depan ibunya. Ibunya meminta Ayu untuk mengambilkan segelas air. Di dapur Ayu memanggil Broto. Ayu meminta Broto untuk menceritakan masalah kepada ibunya. Di sini Broto menolak. Broto menyuruh Ayu yang ngomong ke ibunya. Setelah diambilkan air, Ayu belum berani mengatakan masalah yang terjadi. Ayu malah mengatakan masalah yang lain. Lalu Ayu pergi membereskan kamar untuk ibunya. Ibu senang melihat hubungan mereka semakin mesra, sembari mengatakan kapan ibunya akan diberi cucu. Ibu kapan dong dikasih cucu? Di kamar ibunya meminta Ayu untuk membuatkan soto kesukaan ibu. Kan tetapi bahan masakan habis. Lalu Ayu menyuruh Mbak Yani untuk membelinya ke warung. Belanja lagi. Soto ayam. Ikuti perjalanan. Broto merayu Ayu sembari mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Saat Ayu mau pergi, ibunya datang. Ini pertanda dari Tuhan jika hubungan mereka tidak boleh berakhir. Sholat Jumat gak sebulan sekali aja ngomongin Tuhan. Kamu ngentot semuanya, inget gak kamu sama Tuhan? Ayu mengatakan jika ia memberi waktu 3 hari agar Broto memulangkan ibunya, dan Ayu akan pergi dari rumah tersebut. Di saat itu datanglah Mbak Yani yang mengatakan jika rumah tersebut disegel sebagai bentuk karantina mandiri. Tak lama Broto mendapatkan sebuah telepon dari selingkuhannya.
Anya meminta Broto untuk datang ke apartemennya. Broto menolak lantaran ia tidak bisa keluar rumah. Anya meminta Broto untuk menghiburnya dengan cara ngedance seperti kemarin. Nian, sekarang kamu nyalain video call kamu. Abis itu kamu ngedance. Buka. Broto menanyakan tentang cangcutnya yang tertinggal di mobil. Anya mengatakan jika ia tak pernah memakai cangcut. Aku jarang pakai celana dalam. Dan di saat itu ibu Broto datang mengetuk pintu. Ibunya menyuruh Broto untuk mengecek isi rudalnya. Di sisi lain Mbak Yani memasukkan pacarnya ke dalam rumah dengan cara melewati pagar. Mbak Yani yang kebelet pengen bercocok tanam. Mbak Yani mengajak pacarnya ke dalam kamar. Ayu yang mendengar ada suara. Ayu menanyakan kepada Mbak Yani. Mbak Yani beralasan jika suara tersebut darinya yang sedang membuat konten. Ayu meminta Mbak Yani agar memasak apa aja yang ada di kulkas. Setelah Ayu pergi, Bambang diajak ke kamar. Terlihat Bambang yang sudah engas. Akan tetapi Mbak Yani menolak, lantaran ia harus segera memasak. Di dapur Mbak Yani didatangi oleh ibu. Sang ibu memintanya untuk memasak daging kambing, biar si Broto lebih kuat di saat bercocok tanam. Bambang yang melihat Ayu, pikirannya pun langsung traveling. Ia pun mengambil handbody, lalu ia berimajinasi melihat Mbak Ayu. Akan tetapi di saat dipucuk, si ibu menghalangi pandangan si Bambang. Selesai masak, Mbak Yani yang sudah ready. Hal itu pun ditolak oleh Bambang lantaran ia sudah tidak nafsu lagi. Lagian Mbak Yani bau bawang. Emang agak-agak bau bawang sedikit sih, tapi kan di situ sensasinya. Di malam harinya, Broto masih saja memendangi cangcut tersebut. Tak lama datanglah sang ibu. Ibu membawakan makanan yang dapat menambah kesuburan. Sang ibu pun mengajari posisi setelah bercocok tanam agar lebih cepat terjadinya pembuahan. Kamu tuh jangan diem aja. Ini Ya, soalnya gini, kehangatan. Abis itu kamu doa, ya. Nanti deh. iya makanya ibu keluar dulu dong. Tak lama Broto menelpon seorang hacker bernama Anton untuk mengetahui siapa saja yang sering menelpon ke nomor Ayu. Singkat cerita, Broto berhasil mendapatkan info dari Anton. Broto menelpon Anton untuk memberitahu siapa yang sering menelpon Ayu. Akan tetapi Terus nomor itu ya nomor lu. Laginya kalau nomor gua bilang aja gak ada. Tadi lu dimasuk nggak? Jeng. Ayu pergi meninggalkan Broto. Tak lama Anton kembali menelpon. Ia mengatakan jika si Ayu memiliki 2 nomor dan di nomor satunya ada 1 nomor yang sering nelpon Ayu. Broto berteriak sembari mencari Ayu. Sang ibu pun mendengar hal tersebut. Di kamar, sang ibu melihat anaknya sedang bertengkar. Ibu pun menjadi penengah di antara keduanya. Di sini Broto mengatakan jika si Ayu selingkuh dengan seseorang bernama Dimas. Ayu mengatakan tentang Anya kepada mertuanya. Ternyata sang ibu telah mengetahui perselingkuhan Broto dengan Anya. Sang ibu diam lantaran ia mengira jika hubungan mereka hanya sementara. Akan tetapi si Broto semakin menjadi-jadi. Ibu sudah tahu semua tentang Anya, kelakuan kamu, istri baik, cantik, ntar lagi si juga kamu selingkuh. Goblok! Ayu mengulangi kata-kata dari mertuanya. Ibu kamu sendiri barusan kata kamu goblok. Emang kamu goblok? Ternyata ibunya juga sudah tahu tentang perselingkuhan Ayu dengan Dimas. Sang ibu bukan asal menuduh lantaran ia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan ternyata Mbak Yani adalah orang suruhan dari ibu untuk mengawasi Ayu dan Broto. Ibu mengatakan jika besok Dimas akan datang untuk menjelaskan semuanya. Di keesokan harinya Dimas datang ke rumah kakaknya. Dimas bingung karena tak biasanya ia disuruh ke rumah kakaknya. Di sini Ayu menjelaskan di saat Broto ketahuan selingkuh yang kedua kalinya. Ayu merasa kesepian dan butuh teman bercerita, dan Dimas adalah orangnya. Butuh teman cerita, Mas orangnya. Dan semenjak saat itu, Dan di saat itu mereka pun sering berhubungan dan telah merencanakan untuk menikah. Dimas membantah. Dimas mengatakan di saat Ayu mulai ada rasa pada Dimas, Dimas tidak lagi mengangkat telepon dan membalas pesannya. Alias Mbak Ayu ini telah di ghosting oleh Dimas.
Dimas menunjukkan HP-nya, dan tetapi story chatnya telah terhapus. Lalu mereka mengecek HP Ayu. Di sini semua yang dikatakan oleh Dimas terbukti. Di tengah pertengkaran, datanglah Anya yang membawa kabar jika ia telah positif hamil. Positif hamil, Bu. Terlihat Ayu yang sudah tak kuasa menahan semuanya. Gak pernah nangis sama siapa. Aku gak pantas. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Ayu yang mengalami gangguan jiwa lantaran ia diselingkuhi oleh orang yang paling ia cintai. Aku cinta kamu, Putri. Dulu, sekarang. Dan film pun selesai di sini. Terima kasih telah menonton review film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.